Sains telah menjelajahi ruang angkasa, menembus atom, dan membaca kode kehidupan dalam DNA. Namun, ketika sains berhadapan dengan satu pertanyaan sederhana, apa itu ruh? Ia tidak menemukan jawaban, melainkan keheningan. Dalam ilmu pengetahuan alam, realitas didefinisikan melalui apa yang dapat diukur. Segala sesuatu harus tunduk pada hukum, observasi, eksperimen, dan verifikasi. Ruh tidak berada dalam koordinat itu. Ia tidak memiliki dimensi fisik, tidak terikat ruang, dan tidak bisa dipresentasikan dalam angka. Disinilah sains tidak gagal, tetapi mencapai batasnya. Karena tidak semua yang nyata dapat diukur, dan tidak semua yang tidak terukur berarti tidak ada. Dalam tasawuf, ruh bukan objek untuk diteliti, melainkan realitas untuk dialami. Para sufi memandang manusia sebagai lapisan-lapisan kesadaran. Kolbu tempat rasa dan iman bersemayam. Ruh sumber kehidupan yang halus. Sir inti terdalam yang tersembunyi. Ruh bukan milik dunia materi. Ia adalah sesuatu yang ditiupkan, bukan diciptakan dari unsur fisik. Karena itu, pendekatan terhadap ruh tidak bisa melalui mikroskop, tetapi melalui penyucian diri. Dalam bahasa tasawuf, bukan melihat keluar, tetapi kembali ke dalam diri. Sains dan tasawuf bukan dua musuh. Mereka adalah dua jalan yang berbeda. Sains bergerak dari luar ke dalam. Ia membaca tanda-tanda di alam semesta. Sedangkan tasawuf bergerak dari dalam ke luar. Ia membaca tanda-tanda dalam diri manusia. Sains bertanya, bagaimana kehidupan bekerja? Tasawuf bertanya, siapa yang memberi kehidupan? Pertanyaan pertama melahirkan teknologi, sedangkan pertanyaan kedua melahirkan kesadaran, dan manusia berada di antara keduanya. Sains modern telah memetakan otak manusia hingga ke tingkat neuron. Setiap pikiran dapat dikaitkan dengan aktivitas listrik. Setiap emosi dapat dikaitkan dengan reaksi kimia. Ada suatu hal yang tetap tidak terjawab, yaitu kesadaran itu sendiri. Mengapa manusia tidak hanya hidup, tetapi juga sadar bahwa ia hidup? Mengapa ada pengalaman aku? Dalam tasawuf, kesadaran bukan sekedar hasil dari otak. Ia adalah pantulan dari ruh. Sesuatu yang tidak berasal dari materi, tetapi hadir di dalam materi. Semakin tinggi ilmu manusia, semakin besar ilusi bahwa ia menguasai segalanya. Namun dalam tasawuf justru sebaliknya. Semakin dalam seorang mengenal, semakin ia menyadari keterbatasan dirinya. Karena pengetahuan sejati bukan tentang menguasai, tetapi tentang menyadari. Bahwa ada realitas yang tidak bisa ditangkap oleh akal, hanya bisa disentuh oleh kesadaran yang jernih. Mungkin ruh adalah jembatan antara dua dunia. Dunia yang bisa dijelaskan dan dunia yang bisa dirasakan. Sains menjelaskan tubuh atau yang terzohir. Tasawuf menjelaskan makna keberadaan atau rasa, dan ruh berada di antara keduanya. Tidak sepenuhnya terlihat, tidak sepenuhnya tersembunyi. Ketika sains bertanya tentang ruh, ia menemukan batas dirinya. Namun mungkin disitulah awal dari pemahaman yang lebih mendalam, bahwa tidak semua hal yang harus dijelaskan untuk menjadi nyata, dan tidak semua kebenaran bisa ditangkap oleh logika. Karena dalam diri manusia terdapat sesuatu yang lebih dari sekedar materi, sesuatu yang diam namun memberi kehidupan. Itulah ruh.